Puji Tuhan. Bolehkah yang merasa anggota gerakan pemuda untuk berdiri? Yang pura-pura lupa ngoni, berdiri tolong. Yang merasa pemuda. Oke, terima kasih, silakan duduk. Saya penasaran tadi kenapa waktu nyanyi Mars Pemuda kok enggak ada yang berdiri di situ. Oh, ternyata puncak acaranya nanti di pukul berapa? Pukul 5 sore. Mudah-mudahan dorang sudah bangun dari tidur siang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, mari lihat teks kita. Paulus menyurati Efesus untuk kondisi yang membedakan mereka dari kehidupan kota Efesus pada umumnya dengan kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa akan ditemui begitu banyak hal yang terlihat sebagai orang yang hidup dalam kegelapan. Tolong lihat ayat 3, 4, dan 5. Ini kondisi yang terjadi di kota Efesus. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Lalu ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Juga ayat yang kelima. Tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini jemaat kan orang baru dibentuk oleh Paulus. Hidup manusia lama atau kegelapan mereka masih kuat, dan di sekeliling mereka kenyataannya begitu. Wow, percabulan begitu nyata, pencemaran, keserakahan, perkataan kotor, dan berbagai hal mewarnai kota Efesus. Nah, ketika mereka menjadi jemaat dan percaya pada Yesus Kristus, Paulus bilang begini, lu harus berani tampil beda. Perbuatan-perbuatan itu perbuatan kegelapan. Karena kamu sudah ada dalam terang dan percaya pada Kristus, mestinya perbuatan-perbuatan teranglah yang muncul. Pertanyaannya, perbuatan terang macam apa untuk bisa membedakan mana orang gelap dan mana orang terang? Saya kalau bilang gelap dan terang, apalagi sambil lihat tanganku, saya langsung tarik begini. Mana orang gelap, mana orang terang? Kita temukan loh. Tolong lihat ayat yang ke-8 bacaan kita. Karena terang, ini dia, hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Di luar itu kegelapan. Kebaikan, kebenaran, keadilan. Di luar itu kegelapan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, apapun mau kerjakan, apapun yang direncanakan atau mau diucapkan, filternya 3. Kebenaran, keadilan, apa tadi itu? Kebaikan, keadilan, kebenaran, apapun. Ketika mau mengatakan sesuatu, saya ada dengar, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Sebelum ngomong langsung uji. Kebaikan, kebenaran, keadilan. Kalau ini enggak baik. Jangan-jangan ini cuma gosip. Jadi bukan kebenaran yang sampaikan. Oh sorry, enggak jadi. Penting disaring, makanya dia bilang buah itu berarti dikupas dan kelihatan bagian-bagiannya. Paulus bilang begini, orang yang hidup di dalam terang, dia punya 3 filter yang jelas. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua,
Tolong lihat ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, sebaliknya telanjangi. Hal kedua, Paulus bilang begini, ketika berjumpa dengan percabulan, perkataan kotor dan kosong, cemar, orang-orang penyembah berhala di lingkunganmu, Paulus bilang begini, poin pertama yang harus engkau lakukan, lihat ayat 11, jangan ambil bagian. Enggak apa-apa, kan cuma baku sedu. No. Kan kata-kataku itu enggak serius. No. Ketika ada di lingkungan bersama, orang mengucapkan kata-kata kotor dan cemar, lalu kemudian orang Efesus masuk di situ yang sudah bertobat, dan dia lihat perilaku itu, dia balik kanan, bukan ikut nongkrong dan kemudian turut ambil bagian dalam perkataan-perkataan yang cemar itu. Apalagi zaman sekarang, ngumpul-ngumpul, bercerita di warung kopi, termasuk di depan gereja kongko-kongko, lalu mulai bicara lucu-lucu, cerita humor-humor, tapi dia punya bahasa-bahasa begitu cemar, dan kita happy melakukannya. Orang yang percaya langsung angkat kaki, balik kanan, dan tidak mau terlibat dalam kumpulan itu. Itu loh yang dimaksud. Ketika ada perilaku kegelapan, jangan terlibat di dalamnya. Karena dengan demikian engkau terhisap pada kegelapan itu. Kedua, Paulus bilang begini, telanjangilah kegelapan itu. Maksudnya berani face to face dan katakan tidak, lalu putarkan kembali supaya mengarah pada kebenaran. Berani mengatakan tidak, lalu nyatakan kebenaran. Telanjangi berarti membuka semuanya dan katakan itu gelap yang engkau ucapkan kotor. Dan ini tidak mudah. Karena melawan arus selalu menjadi sulit. Akan ada yang bilang terlalu Kristen. Ada yang bilang ngana terlalu Kristen, mau kasih tunjuk, mau pamer itu kekristenan. Oh, enggak mudah. Tetapi kebenaran dikatakan supaya kegelapan itu ditelanjangi, dan tidak mudah. Bapak, Ibu dan saya ditantang pada berani melawan arus dan berkata tidak. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Temanya Gerakan Pemuda Bersinar Menyatakan Kasih. Tapi dari tadi saya lagi timbang-timbang, perlu nggak aplikasi untuk pemuda di khotbah ini? Karena dorang cuma berapa, toh mereka nanti jam 5 sore ya. Jadi maafkan aku, saya tidak akan mengatakan tentang pemuda hari ini, karena kalian akan di jam 5. Saya mau katakan secara umum saja kepada Bapak Ibu Saudara. Dengarkan, di luar sana Bapak Ibu akan bertemu dengan kehidupan dalam kegelapan. Saya kasih koma. Kemungkinan juga di dalam sini. Maaf ya, saya harus menyampaikan ini. Di luar sana Bapak Ibu akan berjumpa dengan berbagai bentuk kegelapan. Kasih koma. Jangan-jangan juga di lingkungan persekutuan. Ada enggak di sini, di tengah persekutuan kita mengucapkan kata-kata kotor? Enggak ya? Oh, berarti aman. Atau dalam sidang majelis Jumat, interupsi dengan kata-kata yang begitu menyakitkan? Enggak ya? Ini menara iman luar biasa ya. Sudah hidup dalam terang. Buat apa saya berkhotbah? Sudah selesai berarti. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Yang pertama, di tiap perjumpaan dengan kegelapan, saudara harus berani berkata tidak untuk siap tampil beda, suka atau tidak.
berani mengatakan kebenaran. Untuk hal-hal penting seperti ini, prinsip kekristenan harus dipegang. Hanya bercanda, saya tidak serius. Oh no. Kalau kata-kata saudara menghujat Roh Kudus, menyampaikan perkataan cemar, menyinggung orang lain, canda saudara tercatat sebagai perkataan kegelapan. Maka berani untuk bilang tidak dan kembali. Amin. Sedikit yang amin. Tak curiga dorang ini. Pernah tahu Carlota di telenovela? Sampai orang bilang bibir Carlota, orang bilang ember bocor. Bagi saya itu pun hidup di dalam kehidupan yang gelap. Biasa toh? Cuma ngomong begitu. Buka Yakobus, saudara akan terkejut. Ada loh dosa lidah. Ada loh. Barang kecil ini membawa engkau pada pengadilan. Saya khawatir. Hidup kekristenannya luar biasa. Masuk gereja tiap minggu, 3 jam ibadah pun dia masuk. Tapi DP bibir Carlota, tak curiga dia masuk surga DP bibirnya enggak. Oh, enggak bisa. Engkau harus mengendalikan lidahmu sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, di terang. Oh, itu juga enggak mudah. Karena ternyata di surat Yakobus ketika saudara baca, kita menemukan lidah itu bagaikan kemudi kecil yang mengendalikan kapal yang besar. Lidah itu bisa menjerumuskan atau bisa memuliakan Allah. Barang kecil lah. Itu juga menunjukkan bagaimana saudara berani berkata tidak pada hal-hal yang sederhana, kalau itu mencemarkan dan bukan mengagungkan. Yang kedua, mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ada seorang pendeta, masih muda, gagah, dan ganteng. Sudah pasti bukan saya, karena saya enggak ganteng dan gagah. Masih muda, baru penempatan kesian. Ini bukan di GPIB. Dan mau melayani pertama kali. Cukup jauh jaraknya, tidak ada mobil dinas. Dinas luar kota, pelayanan perdana kesian, nggak ada mobil dinas. Jadi dia menggunakan kendaraan umum, dia pilih naik bis antar kota, antar provinsi. Pendeta ini dari awal dia sudah berdoa, Bapak, saya mohon ini pelayanan perdana saya, jangan bawa saya dalam pencobaan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 minggu doanya persis sama, terus sama. Dan benar, dia naik di bus antar kota, antar provinsi itu. Ketika naik dapat sesuai nomor kursi, dia mulai nggak nyaman. Kenapa? Karena kursi di sampingnya dekat jendela kosong. Dia tumpang tangan, dibilang, dalam nama Tuhan Yesus, jangan bawa saya dalam godaan. Ini kan antar kota, antar provinsi toh. Bisnya itu singgah di terminal antara untuk ngambil penumpang. Dia mulai lihat yang naik. Aduh, beberapa nona-nona, dia punya benang jahitan kurang DP baju, ukuran kain pun kurang DP potongan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti maksud saya. Tabuka di kiri dan kanan. Dia bilang, Bapak, saya sudah bilang jangan bawa saya dalam pencobaan. Dia taruh DP tas di samping itu. Jangan kau duduk di sini. Ya tetap nomor itu tuh cewek satu punya, kesian, duduk di samping. Bilang, oh Tuhan. Benar Bapak Ibu, perjalanan tengah malam, mulai oleng dua-dua, ngantuk kan. Tapi ini pendeta muda langsung, mata jangan tertutup dalam nama Yesus.
Ini satu goyang perempuan ini dan jatuh di sini. Oh, dia langsung bilang, dalam nama Yesus enyahlah penggodaan ini. Dia dorong begitu. Oh, dia memenangkan pertarungannya di sesi pertama. Betul, perjalanan makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Ujiannya tidak mudah untuk jadi orang terang di tengah kegelapan. Kalau tadi cuma jatuh di bahu, ini so jatuh di dada, itu pasti tikungan tajam. Tungtang, dia angka DP leher. Dalam nama Yesus, enyah penggodaan ini. Luar biasa loh Bapak Ibu. Sampai tengah malam mendekati subuh, sekitar pukul 3 subuh. Nggak tahu kenapa daya tahannya hilang. Langsung tak tidur dia. Dia tak kage bangun jam 5. 2 jam dia tidur. Mati sudah tidur kita. Dia lihat ke sebelah kanan. Puji Tuhan, soalnya ndak ada itu cewek. Tapi dia rasa kenapa DP paha agak berat. Tak dia lihat di bawah begini. Ini nona manis lagi tak tidur di pala-palanya. Dia langsung nengok ke atas. Dia bilang ke Tuhan, Bapa, saya sudah bilang dari 1 minggu sebelum berangkat. Sambil nengok ke bawah begini. Jangan bawa saya dalam pencobaan. Dia nengok lagi ke atas, nengok lagi ke bawah, nih nona manis lagi tertidur. Dia kasih koma doanya. Tapi kalau ini memang kehendak-Mu, maka jadilah sesuai kehendak-Mu. Mangingi ngoni. Berapa banyak orang melegitimasi Tuhan pemau kuat, padahal engkau sedang terjerumus dalam kegelapan. Anak muda, dengar baik-baik. Ya cuma nguni berapa ekor di situ, ada berapa orang dan di situ. Oh, godaan besar anak-anak muda. Berselancar di dunia maya. Oh, beta ya. Saya mau katakan, mau tutup firman Tuhan ini. Ayolah Bapak Ibu keluar dari gedung gereja, langsung pasang itu, lilin saya sedang menyala. Keluar dari sana, lilin saya sedang menyala. Orang tahu tentang saya, melalui saya Tuhan harus dimuliakan. Harus berpikir begitu. Di tempat kerja, engkau akan digoda oleh banyak hal. Katakan tidak, lilinmu sedang menyala, supaya melalui saudara nama Tuhan dimuliakan. Mungkin ada momen iblis menabuh gendang, so jatuh di pala-pala. Katakan tidak dan tetap tolak, supaya kebenaran tetap menjadi kebenaran. Terangmu tidak redup, Tuhanmu dimuliakan. Amin. Selamat jadi anak-anak terang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.